Oke, mungkin aku izin buka ya teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga Kak Kitman. Kita bertemu lagi di kelas tutorial bersama Kak Kitman dalam subtes PPU ya Kak. Dalam subtes PPU. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk menjalani kelas tutorial hari ini. Oke, sebelum dimulai teman-teman, seperti biasa kita akan dahulukan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai seperti biasa, aku akan selalu mengingatkan teman-teman untuk menyiapkan buku tulisnya, menyiapkan perangkatnya, mungkin menyiapkan air minum atau cemilan juga diperbolehkan supaya pembelajaran di hari ini, di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Kak Kitman, apakah sudah siap, Kak? Oke, siap-siap, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini, Kak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Syafa? Alhamdulillah, aku juga baik. Oke, mungkin teman-teman, karena di sini juga Kak Kitman sudah siap untuk kelas tutorial di siang hari ini, aku serahkan kepada Kak Kitman. Kepada Kak Kitman, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Syafa buat waktunya dan terima kasih kepada kelompok 25 ya. Di sini kita baru perdana pertama kali ketemu ya. Oke, mungkin aku sedikit perkenalan dulu. Aku Kitman, aku dari MIPA UI dan saat ini aku jadi beasiswa perintis angkatan tahun 2022. Jadi mungkin apabila nanti teman-teman mau tanya-tanya tentang beasiswa perintis, apabila ketika kita sudah selesai di sesi PPU-nya, teman-teman boleh banget untuk tanya-tanya dan ngobrol bareng aja gitu. Oke, teman-teman di sini udah bisa untuk mengakses soalnya ya. Sudah dapat semua kan akses soalnya ya, soal PPU. Oke, sebentar aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk share screen aku apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Kak. Oke. Di kelas ini ada 28 orang. Biasanya satu kelas itu 50 kan? Ini belum hadir atau kayak gimana ya, guys? Oke. Jadi mungkin untuk di kelas aku ini santai aja nanti teman-teman bisa sambil makan, sambil minum, asalkan teman-teman materinya masuk. Kemudian ketika misalkan aku random tanya dan bisa jawab gitu. Dan biasanya di kelas aku itu nanti teman-teman eh sifatnya jadi kita bakal dua arah. Jadi teman-teman akan menjawab soal juga dan nanti itu kan ada sekitar 20 soal di PPO ini. Nanti teman-teman aku bakal cepet-cepetan angkat tangan ataupun mau on mic untuk bisa menjawab soalnya dan bantu aku juga untuk menjelaskan setiap optionnya itu kenapa kalau misalkan jawabannya A, kenapa ke teman-teman tidak menjawab B, C atau D gitu. Jadi aku harap selain di sini teman-teman pandai dalam menjawab soal, teman-teman juga pandai dalam mempertahankan argumentasi. Karena di sini kan teman-teman akan berargumentasi dalam menentukan benar dan salahnya itu seperti apa soalnya gitu. Jadi aku harap kelas ini bisa aktif ya. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Nah, di sini di soal nomor satu itu ada kata katalisator.
pada kalimat pertama memiliki makna yang hampir sama dengan kata apa gitu. Kalau katalisator itu kan mirip ya. Kalau mungkin teman-teman di sini yang anak SMA-nya itu dari IPA, ada kata-kata katalis. Nah, di soal nomor satu ini ada teman-teman yang mau bantu aku atau mau menjelaskan, menunjukkan suaranya untuk jawab. Oke, boleh ada Puja, Mas Sugi. Silakan Puja. Oke, Kak. Jadi kata katalis di sini itu kan kalimatnya aku izin buka HP dulu ya, Kak. Soalnya Oke, silakan. aku mau baca teksnya. Di sini juga ada konteksnya. Bisa Oh lihat. ya, kan di situ nomor satu itu dari kalimat pertama kan kecerdasan buatan telah menjadi katalisator utama dalam revolusi industri keempat. Nah, di sini aku jawabnya yang C yaitu pemicu. Soalnya kenapa kok enggak A, B, D sama E? Itu kayak apa ya, berbanding terbalik gitu loh sama makna dari kalimat itu gitu. Jadi jawabannya menurut aku yang C, pemicu. Oke, terima kasih buat Puja buat jawabannya. Panggilannya Puja berarti ya. Iya, Kak, puja. Oke, terima kasih Puja buat jawabannya. Jadi kalau kita lihat kan di sini, kata katalisator pada kalimat pertama memiliki makna yang hampir sama dengan kata, nah yang kalau aku lihat dari soal-soal PPU paket satu ini, soal-soalnya itu gampang banget gitu. Dalam artian tidak banyak soal yang mengecoh. Di sini kan katalis. Katalis itu berarti akan kalau di kimia reaksi kimia itu akan mempercepat reaksi gitu. Berarti penghalang itu nggak mungkin, penghambat nggak mungkin, pelindung nggak juga, penjaga enggak. Jadi pemicu, pemicu itu kan berarti akan menjadi sesuatu menjadi lebih cepat atau mengalami acceleration gitu. Jadi jawaban yang nomor satu itu tadi udah benar dijawab oleh Puja ya. Jawaban itu adalah yang option C. Oke, di soal nomor satu ini ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau misalkan mau ada yang dibingungkan mau tanya dulu enggak? Oke, karena diam semuanya, jadi aku asumsikan aman ya untuk soal nomor satu. Oke, kita next ke soal nomor dua. Di soal nomor dua ini ditanya gagasan pokok dari paragraf kedua. Yang paling tepat adalah, boleh ya selain open mic, teman-teman juga boleh diramaikan di kolom chatnya gitu. Biar nggak sunyi banget nih kelas ini belum ada yang jawab di kolom chat gitu. Aku kasih 1 sampai 2 menit untuk menjawab soal nomor 2, silahkan. Oke, udah ada yang jawab D, D, D nih. Dari 30 orang berarti dua orangnya kan aku sama Pasil baru menjawab 7 orang. Sisanya kemana nih? Belum ada setengahnya yang menjawab. Oke, ada yang mau menunjukkan suara emasnya? Oke, Rohima. Silahkan Rohima. Nah, makasih ya Kak. Sebelumnya cuma izin jawab tentang Oke, gagasan pokok dari paragraf kedua itu menurut Cima adalah yang D. AI mendorong inovasi di berbagai sektor, di berbagai dalam banyak sektor. Kenapa yang D? Karena pada kalimat terakhir di paragraf kedua itu kita bisa baca kalau katanya semua ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya mempercepat laju industri, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kalimat yang terakhir itu sudah membuktikan bahwa AI itu secara umum berpengaruh pada sektor-sektor yang lain, sedangkan pada kalimat-kalimat sebelumnya dia tuh kayak ada spesifiknya gitu Kak, kayak dalam sektor kesehatan, sektor transportasi, dan yang lain-lain. Jadi jawabannya adalah D. oke, terima kasih buat Rohima ya panggilannya. Cima Kak, Siapa? Cima. Ima, oke. Terima kasih Ima buat jawabannya. Nah, Sama ini jawabannya udah benar yang option D. Tapi aku mau tanya ini ke teman-teman. Di sini kan tadi si Ima bilangnya itu katanya dari kalimat terakhir. Nah, berarti jenis dari paragraf ini jenis paragraf apa disebutnya? Teman-teman udah dapat materi kan jenis-jenis paragraf?
Oke, good. Induktif ya. Karena kita bisa menyimpulkan dari akhir kalimatnya. Oke, thank you buat jawabannya. Jadi jawabannya yang option D. Oke, di soal nomor 3. Apa makna kata otomatisasi pada paragraf pertama? Sebenarnya tanpa baca teks juga udah bisa dijawab sih. Tapi untuk meyakinkan boleh dibaca teksnya terlebih dahulu. Oke, yang lain ditunggu ya jawabannya. Oke, nanti aku sambil tanya-tanya juga nih teman-teman. Tadi ada Puja sama Ima ya. Puja sama Ima nih mau masuk ke kampus mana BTW? Akuntansi Unair, Kak. Oh, akuntansi Unair. Berarti orang Surabaya atau orang Jawa Timur berarti? Orang Jawa Timur, cuma nggak di Surabaya, di dekatnya Surabaya. Beda Oh, kabupaten itu. oke. Akuntansi Unair ya. Kalau Ima mau kemana? Cima. Oh, Cima. Cima mau kemana Cima? Kalau cuma maunya SBM ITB kan. Oke, SBM ITB. Berarti nanti SBM-nya mau yang manajemen atau yang kewirausahaan? Kalau untuk saat ini udah 60% kewirausahaan. Oke, SBM ya. Oke, TB nih. Oke, thank you. Nah, nomor 3 nih ada yang mau jawab. Aku jawabnya pengen yang open mic biar sambil kenalan gitu. Tahu orangnya. Kalau di kelas 25 itu siapa aja. Yang nomor 3 ada yang mau jawab. Boleh raise hand atau langsung open mic, teman-teman. Oke, Puja lagi. Silakan Puja. Di sini apa makna kata otomatisasi pada paragraf pertama itu aku jawabnya yang A, soalnya dari kata otomatis kan ya, berarti kan dia itu berjalan tanpa adanya interaksi sama manusia gitu, jadi otomatis gitu. Kenapa kok nggak B, C, D, E? Ya sudah jelas itu salah ya. Kalau yang B, penggantian sistem manual dengan alat berat kan nggak cuma alat berat aja kan, biasanya otomatis itu kan kayak berupa mesin-mesin yang lebih simpel gitu. Terus penyusunan ulang struktur perusahaan kan juga nggak bukan termasuk otomatisasi gitu. Terus penggunaan teknologi untuk menggandakan produksi ini termasuk benar, cuma itu kurang spesifik dan kurang merujuk ke kata otomatisasinya itu sendiri. Kemudian perubahan kebijakan industri secara massal itu juga tidak merujuk pada makna kata otomatisasi. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, thank you Puja buat jawabannya udah good banget ya, udah komplit. Kita fokus ke kata otomatisasi. Berarti dari kata dasarnya itu otomatis. Nah, otomatis itu kan berarti tidak menggunakan tenaga manusia gitu. Jadi pakai mesin. Jadi di sini kan penggantian sistem dengan alat berat itu enggak ya. Kemudian penyusunan ulang itu bukan itu tidak berkaitan dengan makna otomatisasi. Yang D juga sama meskipun ada teknologinya, tapi di sana untuk menggandakan produksi berarti itu kan bukan otomatisasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang option A. Jadi aku soal yang PPU paket ini gampang-gampang sih. Kita rasanya bisa cepat bisa kelar lebih cepat. Oke, yang nomor 4. Manakah kalimat berikut yang sesuai dengan teks di atas? Boleh dijawab di kolom komentar juga. Oke, di kolom chatnya baru ada berapa orang nih yang jawab? Oke. Hmm. Oke, udah rame nih jawabannya dari tadi mayoritas semua ya, nggak ada yang beda sendiri gitu. Ada yang mau open mic untuk menjelaskan? Oke, silahkan Hilda Fatwa Aulia. Hmm, izin jawab Kak, nomor 4 jawabannya A, yaitu AI sorry. Nomor 4 jawabannya D, yaitu AI menghasilkan peluang inovasi sekaligus tantangan sosial karena
Di teksnya itu di paragraf yang 1 dan 2 itu membahas tentang manfaatnya atau peluangnya. Lalu di paragraf terakhirnya membahas tentang tantangannya juga. Gitu, Kak. Oke, thank you buat panggilannya siapa? Hilda. Oke, thank you buat Hilda jawabannya. Di sini kan manakah kalimat berikut yang sesuai dengan teks bacaan di atas? Berarti kita harus bacakan seluruh teksnya gitu. Di sini benar kata-kata Hilda kan di paragraf 1 sama 2 itu tentang keunggulan dari si AI ini tuh bisa ke kesehatan, industri, dan sebagainya gitu. Tapi di bagian akhirnya itu dia menjelaskan ada selain peluang atau probabilitas, di sana juga ada sebuah challenge gitu. Atau challenge-nya itu di tantangan sosialnya gitu. Jadi jawabannya itu yang option D. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 4, teman-teman. Di sini jawabannya udah seragam semua sih. Oke, Hilda ngomong-ngomong mau masuk kampus mana nih? Ilmu UI, Kak. Jurusan administrasi fiskal. Oke, via UI berarti ya. Oke, semoga Benar. keterima di UI. Ditunggu di Makara Kuning ya. Via UI gedungnya gedung baru. Jadi kalau nanti kamu masuk angkatan 26 pakai gedung baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada fungsi imbuhan ke dan an pada kata keanekaragaman pada kalimat ketujuh. Kalau kita lihat kan di kalimat ketujuh itu ada selain itu perubahan iklim juga berdampak pada ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati dan merusak spesies. Nah, yang ditanya itu kan yang keanekaragaman. Makna imbuhan kean pada keanekaragaman itu apa? Oke, udah ada yang menjawab B, B, B. Yang lain ditunggu ya jawabannya. Oke, ada yang mau menjelaskan tidak kenapa jawabannya itu? Oke, ada Imas Sasika Ramadhani. Silakan Imas. Aku izin jawab yang nomor 5. Pertanyaannya itu kan fungsi imbuhan ke dan an pada kata keanekaragaman adalah jawabannya itu yang B, yaitu menyatakan keadaan. Di sini kan kata dasarnya itu aneka, terus ditambah imbuhan kesamaan. Artinya itu dia itu nunjukin kayak keadaan yang beragam gitu atau keadaan bervariasi gitu. Nah, yang pilihan lain salah. Pertama yang A menunjukkan proses, ini salah karena keanekaragaman itu bukan proses. Terus yang B itu benar, menyatakan keadaan. Yang C mengarah pada tindakan, ini salah karena hmm, ini tuh bukan apa ya, bukan aksi, bukan tindakan gitu. Terus yang D hubungan sebab akibat, ini juga salah karena tidak menunjukkan apa ya, relasi. Terus yang E sifatnya permanen, itu juga salah karena keadaan itu bisa berubah. Oke, thank you buat Imas Sasika. Panggilannya berarti apa? Kalau di sekolah sih Sika, Kak. Oke, makasih sih Kak buat jawabannya. Di Iya, sini Kak. kan apa imbuhan kean maknanya pada kalimat pada kata keanekaragaman pada kalimat ketujuh. Nah, imbuhan kean itu kan kita bisa menyatakan beberapa makna ya di kean itu. Yang pertama, imbuhan kean itu bisa menyatakan tempat. Kemudian yang kedua itu bisa menyatakan kondisi sama menyatakan sifat. Kan di sini sudah ditunjukkan juga kan tempat kondisi. Kan kondisi itu kata kajian dari keadaan. Kalau keadaan itu kan kata populer. Kalau kondisi itu kan kata kajian yang diserap dari bahasa Inggris condition. Berarti si keanekaragaman ini itu bisa menyatakan keadaan. Kalau si kalimat menunjukkan proses, biasanya kata-kata yang menunjukkan proses itu diakhiri dengan kata isasi, seperti mobilisasi,
Globalisasi itu kan kata-kata yang diakhiri dengan isasi. Itu biasanya kata-kata isasi itu maknanya adalah sebuah proses gitu. Kalau proses. Jadi jawaban untuk keanekaragaman pada kalimat ketujuh maknanya itu adalah menyatakan tempat. Jadi jawaban yang si Kak tadi jawab udah menyatakan tempat, menyatakan keadaan, sorry, menyatakan keadaan. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan dulu di soal nomor 5, teman-teman. Oke, kalau misalkan diam, aku asumsikan aman ya. Tadi Sika mau masuk kampus mana nih? IPB, Kak. Jurusan apa? Atau fakultas apa? Eh, Kedokteran hewan. Namanya sih sekarang SKHB ya. IPB berarti. IPB ya. Oke, IPB kedokteran hewan. Oke, oke, oke. Keren, keren. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 itu, apa makna kalimat deforestasi pada kalimat kelima? Oke, mantap nih. Puja udah ambisius. Langsung angkat tangan boleh. Puja. Eh, Sebenarnya menurut aku kata deforestasi itu adalah yang B, penebangan hutan secara liar. Soalnya itu kan udah kata umum banget ya, deforestasi itu kan pegundulan hutan. Jadi itu jawabannya yang B, yaitu penebangan hutan secara liar. Udah cukup. Oke, thank you Puja buat jawabannya. Nah, yang aku bilang tadi kan soal itu gampang banget ya. Pembuat soal itu kayak kayak bikin soal apa nih? Ini deforestasi. Jadi maknanya itu nggak ada yang dibuat mirip, semuanya berbeda 180 derajat gitu. Penanaman kembali hutan yang rusak itu kan reboisasi ya. Kemudian pengelolaan hutan secara berkelanjutan itu konotasinya positif. Yang A, C positif. Kemudian pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Berarti ini juga positif kan? Dia itu mengurangi, mereduksi penggunaan bahan bakar fosil. Berarti itu positif. Penghijauan wilayah tandus itu positif juga. Itu maknanya deforestasi itu kan konotasinya negatif ya. Penebangan hutan secara liar. Sebenarnya tanpa baca kalimat 5 pun kita bisa menyimpulkan kalau si deforestasi itu maknanya penebangan hutan secara liar gitu. Jadi aku bilang soal ini tuh kurang berbobot pembuat soalnya. Jadi karena terlalu gampang. Untuk sekelas SNBT sih ini terlalu gampang ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut adalah kata yang semakna dengan kata efisien pada kalimat keempat. Kecuali, ada kata kecuali nih di akhir kalimatnya. Oke, ada yang mau bantu jawab dan mau menjelaskan di kalimat keempat. Kalimat keempat itu kan tadi penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, serta pengurangan emisi karbon adalah beberapa langkah yang diterapkan demi menjaga bumi lestari. Di kalimat keempat, kata efisien yang ditanyakan di sini. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak di sini makna dari energi terbarukan itu apa sih gitu? Kan kita lagi ngomongin energi-energi itu. Ada yang tahu nggak energi terbarukan itu apa? Energi yang pakai apa itu sumber daya alam yang bisa diperbarui kayak angin, sinar matahari, air gitu. Jadi Oke, masih bisa dikelola ya dalam artian sifatnya itu reversible gitu, jadi bolak-balik. Kalau bahan bakar fosil kan kita ambil-ambil lagi, tapi fosilnya kan nggak ada, itu reversible, irreversible. Jadi itu kalau bisa terbarukan itu bisa diolah di bolak-balik. Oke, yang soal nomor 7 ada yang mau bantu jawab aku. Makna dari kata efisien kecuali itu apa? Oke, Puja lagi, silakan Puja. eh, efisien sebenarnya aku setahu aku efisien itu katanya kata efisien itu kan maknanya itu tepat guna atau hemat. Nah, Mm-mm. karena di sini kecuali berarti itu kan lawan kata dari hemat. Jadi jawabannya itu yang C, boros. Tapi di sini aku agak ragu sama yang B, lamban itu. Tapi aku yakinnya sama yang C, boros. Oke, yang C, yang boros. Ini tapi teman-teman yang lain belum ada yang jawab, baru Puja doang nih. Aku pengen jawaban teman-teman yang lain juga dong. Jadi jangan
mencolok satu orang aja gitu biar rame. Di kelas ini kan ada 31 orang nih yang join. Masa cuma Puja aja yang jawab atau Cima atau Hilda yang tadi? Yang lainnya kepada kemana nih? Cowok-cowoknya. Sini cowok-cowoknya ada berapa orang sih? Ada yang mau bantu jawab nomor 7? Aku random yang on off cam deh. Oh, pada on cam semua kalau dibilang gitu ya. Raka, Raka Pramashurya Juhri. Halo Raka. Halo Raka, apakah orangnya ada? Sepertinya AFK ya. Dia join, tetapi dia tidak ada di depan layar komputer. Gimana nih Kak Syafa buat anak-anak yang kayak gini? Oke, selain Raka mungkin Nur Maliana bisa bantu jawab nomor 7 Maliana. Wah, parah nih kelas 25 ya. Padahal, oke kita ke ada yang angkat tangan aja deh. Silahkan, tadi yang angkat tangan siapa? Aku Kak, mungkin aku bisa sedikit membantu yang nomor 7. Sama seperti Puja, aku juga jawabnya yang C, Mm-mm. lolos karena kan ini kan disuruh katanya semakna dengan efisien kecuali berarti kita kan disuruh nyari kata yang tidak sama maknanya. Efisien kan artinya tuh menggunakan sumber daya secara tepat, tidak membuang-buang apa ya sumber daya tersebut. Kayak kalau misalnya artinya tuh mungkin lebih ke hemat gitu ya. Jadi si lawan katanya tuh lebih ke boros. Mungkin iya tadi juga aku apa ya masih ragu antara lamban atau boros. Cuman kadang lamban tuh masih bisa diartiin kayak mengerjakan sesuatu gitu, bukan si artinya tersebut. Jadi menurut aku jawabannya yang C. Terima kasih. Oke, masih yang C ya. Ada pendapat lain teman-teman? Oke, ini tadi siapa namanya? Panggilannya apa deh? Ini disambung soalnya. Naura, Oke, Naura. Naura mau masuk mana nih? insya Allah ITB. Oke, banyak ya ITB ya. Sekolah apa atau fakultas apa? Aku FMIPA M. Oh, FTTM. FMIPA M. Oh, FMIPA M. Oh, matematika atau aktuaria ya. Oke, oke. Thank you Naura buat jawabannya. Nah, di sini yang di kolom chat deh. Jawaban selain yang C ada nggak? Sini aku lihat orang-orangnya tuh kebanyakan yang cewek aja yang aktif gitu. Oke, teman-teman yang di kolom chat ada jawabannya apa aja nih? Di chat juga tidak ramai ya. Oke, kita bahas deh. Nah, di sini kan kata efisien. Efisien itu berarti memakai waktunya itu dengan efisien. Kata efisien itu berarti melakukan sesuatu dengan cara yang sesuai hemat waktu dan juga energi. Ada kata hemat gitu. Tetapi yang menjadi permasalahannya di sini, kalau kita pakai kata hemat, itu tidak akan sesuai. Karena kan di sini kita ditanyanya makna ya, bukan sinonim atau antonim. Jadi, kalau yang paling sesuai itu dengan kata efisien itu yang lebih sesuai itu adalah kata lamban. Karena kan kalau efisien itu mengerjakan sesuatu dengan
eh, ritme yang sesuai dan cepat gitu. Sedangkan lamban itu kan bekerja secara perlahan-lahan gitu. Jadi yang berlawanan dengan efisien ya itu kata lamban yang maknanya gitu. Jadi bukan boros. Itu yang di soal ini yang menjadi jebakan tuh yang nomor 7 sih. Di kelas beberapa yang udah aku ajar juga, mereka mayoritas jawab boros, tapi ada sih di kelas lain yang jawab lamban. Dan emang dari segi maknanya itu kan bukan ditanya sinonim atau antonim, tapi di sini kita cari makna yang sesuai kalimat gitu. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan kata efisien tahu artinya langsung implementasikan ke soal gitu. Kita harus baca dulu kalimatnya apa, baru kita kaitkan ini korelasinya sama kata efisien di soal itu seperti apa gitu. Yang paling cocok adalah kata lamban dibandingkan dengan kata boros seperti itu. Makanya tadi aku nanya terus nih, adakah argumentasi teman-teman yang mungkin berbeda sama Puja terus sama Naura tadi? Tapi aku lihat di kolom chat juga sepi dan di yang ngomong orang-orang itu aja gitu di kelas 25 ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk soal nomor 7? Cukup, Kak. Oke, jadi mungkin di sini aku harapnya teman-teman tidak hanya jadi fasih mendengarkan saja. Karena kan teman-teman di sini aku lihat pengen jadi anak UI, kemudian ITB, ada UNER juga. Kok masa anak UI, ITB, UNER jadi pasif, tidak pandai dalam berargumentasi? Jadi aku harap teman-teman aktif ya dalam mengemukakan argumentasinya. Baik itu benar ataupun salah itu urusan nanti. Tapi teman-teman punya keberanian dulu untuk berargumentasi gitu. Oke, di soal nomor 8. Bagaimanakah hubungan antar paragraf pertama dan kedua? Ada yang mau bantu aku untuk menjelaskan? Oke, boleh Naura. Eh, izin menjawab ya Kak, izin jika ada yang salah mau dikoreksi. Kan ini ditanya bagaimana hubungan antar paragraf pertama dan kedua. Tadi ketika aku baca kembali, jadi paragraf 1 itu menjelaskan tentang konsep sustainabilitas dan upaya untuk menjaga bumi. Nah, berarti ini tuh positif kan, tentang energi terbarukan, efisiensi, dan mengurangi emisi. Lalu, ketika paragraf kedua menjelaskan tentang dampak negatifnya dari perubahan iklim akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan fosil dan juga deforestasi, yang menjadi alasan sustainabilitas itu penting. Nah, jawaban aku itu yang paragraf kedua memperluas pembahasan tentang dampak negatif perubahan iklim yang disebutkan di paragraf pertama. Karena hubungannya ini kan emang paragraf kedua itu memperluas dan menjelaskan lebih rinci gitu dampak negatif yang menjadi konteks pentingnya sustainabilitas ini. Nah, kenapa jawaban yang lain itu salah? Menurut aku, yang B itu kan paragraf kedua membahas solusi yang lebih mendalam dari masalah sustainabilitas yang diuraikan di paragraf pertama. Ini salah karena paragraf kedua itu tidak membahas solusi, tapi dampak negatif. Nah, solusi baru muncul tuh pada saat di paragraf ketiga. Lalu yang C itu paragraf kedua menjelaskan manfaat sustainabilitas dalam konteks ekonomi. Ini juga salah karena paragraf kedua itu tidak membahas manfaat, tapi dampak negatif dari perubahan iklim. Lalu yang D, paragraf kedua menyajikan argumen yang berlawanan dengan gagasan paragraf pertama. Ini juga salah karena paragraf kedua itu melengkapi, bukan berlawanan. Lalu yang E, paragraf kedua memberikan contoh-contoh aktivitas manusia yang mendukung sustainabilitas. Salah karena paragraf kedua justru memberi contoh aktivitas manusia yang menyebabkan masalah atau dampak tersebut, bukan mendukung sustainabilitas. Jadi menurut aku jawabannya yang A, Kak. Oke, thank you Naura buat jawabannya udah komplit banget ya. Tapi aku mau tanya dulu ke Naura. Tadi kan dari tadi kamu nge-repeat kata sustainabilitas atau sustainability. Nah, itu apaan sih sustainabilitas atau sustainability itu yang tadi kita omongin terus-menerus itu maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin selain Naura. Jadi kita bahas kosakata baru gitu. Berlanjutan. Oke, Ya, keberlanjutan ya. Jadi, kalau dari bacaan teks ini, mm-mm. berkelanjutan atau upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengorbankan gitu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini seperti itu yang tertangkap.
Oke, thank you. Jadi benar ya, jawabannya itu kalau sustainabilitas itu, sebelum kita jawab soalnya, sustainabilitas itu keberlanjutan. Kalau mungkin teman-teman di sini aktif dalam isu lingkungan, teman-teman kenal dengan istilah SDGs atau Sustainability Development Goals yang ada 17 poin itu. Dan mungkin kalau teman-teman nanti masuk kampus itu akan digemakan di kampus, itu akan sesuai dengan atau berkorelasi sama teks yang kita lagi omongin ini gitu. Jadi sustainability ini salah satu topik yang mungkin lagi aware-awarenya untuk kita harus jalankan gitu. Oke, kita lanjut. Kalau di soal nomor 8 ini kan hubungan paragraf pertama dan kedua. Kalau kita lihat kan di paragraf pertama itu nyinggung tentang sustainability terhadap iklim gitu. Kayak pentingnya sustainabilitas dalam menghadapi perubahan iklim itu kayak gimana. Kemudian di paragraf keduanya kan dia itu menjelaskan lebih rinci gitu. Dalam dampak buruknya itu seperti apa dari perubahan iklim, seperti impact-nya itu bisa ke bencana alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang option A, yang udah benar. Paragraf kedua itu memperluas pembahasan tentang dampak negatif perubahan iklim yang disebutkan pada paragraf pertama. Jadi yang benar adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, di soal nomor 9 ini, berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan teks di atas, kecuali, katanya ada kecualinya. Oke, oke. Oh, keren namanya gesit. Silakan gesit. Oke Kak, di sini aku mau ngejelasin yang nomor 9. Jawaban aku di sini yang C, berita palsu sering kali diviralkan oleh pengguna yang memverifikasi informasi dengan baik. Karena disebutkan di paragraf kedua, kalimat ke-6, banyak pengguna yang membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Sementara di sini dia kalimatnya berita palsu sering kali diviralkan oleh pengguna yang memverifikasi. Padahal di sini dia penjelasan di teksnya itu sebelum membagikan informasi itu mereka nggak memverifikasi dulu gitu. Oke, thank you. Tadi panggilannya siapa? Gesit atau apa sih? Tadi aku baca sekilas gesit. Gesit Kak. Oke, gesit. Oke, thank you buat jawabannya, guys. Berarti tadi jawabannya yang C ya? Sama kayak teman-teman di kolom chat. Oke, thank you, Gesit. Ngomong-ngomong, Gesit mau kampus mana nih? Mau masuk ke kampus mana? Insya Allah UI Kak. Oh, di fakultas apa tuh? Jurusan apa? FT Kak, Arsitektur Interior. Oke. Makara biru berarti ya? Insya Allah Kak, bismillah. Oke, Makara biru. Ditunggu di Makara biru. Oke, kita ke soal nomor 9 kan di sini itu berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan teks bacaan, kecuali berarti yang salah dong. Nah, di sini juga sebenarnya kalau kita lihat sekilas aja teksnya nih gak perlu detail-detail karena kalau teman-teman lihat kan teksnya itu tidak menggunakan kata-kata yang susah dipahami ya. Semuanya kata-katanya tuh kata-kata populer gitu dalam artian gampang untuk dicerna tanpa mikir dulu gak udah bisa gitu yang soal kayak gini. Nah, kalau kita lihat kan di sini berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan teks bacaan kecuali gitu. Literasi digital membantu seseorang mengenali informasi yang akurat. Ini ada di teksnya. Kemudian media sosial bisa menjadi alat yang baik untuk pembangunan diri dan profesi. Ini benar ya untuk personal branding. Kemudian yang D, penggunaan media sosial perlu memilih konten sebelum membagikannya. Iya ya, selektif, harus selektif. Kemudian yang E, literasi digital membantu menjaga etika selama berinteraksi di dunia maya. Nah, yang jawaban yang kecuali itu yang C, berita palsu sering diviralkan oleh pengguna yang memverifikasi informasi dengan baik. Kalau diverifikasi kan nggak mungkin dia memviralkan berita palsu gitu. Jadi dia nggak verifikasi dulu sebelum memviralkan. Berarti ini bertolak belakang. Jadi jawabannya yang C untuk soal ini. Oke, untuk soal nomor 9 ada pertanyaan terlebih dahulu buat teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah cukup, kita lanjut ke soal nomor 10. Hubungan antar kalimat dalam paragraf pertama yang paling tepat. Hubungan antar kalimat dalam paragraf pertama. Oke,
Aku tunggu untuk jawaban teman-teman yang lain. Oke, udah mulai pada berani jawab ya. Di sini ada Naura, mau jawab lagi? Boleh, Naura. Dia menjawab, Kak, kan ini ditanyain hubungan antar kalimat dalam paragraf pertama yang paling tepat. Nah, di paragraf pertama ini menjelaskan atau menerangkan tentang definisi literasi digital yang kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif di dunia digital DLL. Lalu di paragraf kedua ini menjelaskan pentingnya literasi digital di era teknologi maju yang kayak media sosial memberikan banyak manfaat dalam komunikasi. Nah, jadi hubungannya antara si paragraf pertama yang paling tepat itu yang A, yang kalimat kedua menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya literasi digital. Ini tepat karena emang kalimat kedua itu menekankan kenapa sih literasi digital itu penting. Lalu kenapa yang lain salah? Karena B, kalimat kedua menyanggah pernyataan dalam kalimat pertama. Salah karena di sini tidak ada penyanggahan sama sekali. Justru kalimat kedua itu mendukung kalimat pertama. Lalu yang C, kalimat kedua memperkenalkan contoh literasi digital yang baik. Salah, contoh baru muncul itu tadi aku baca di kalimat ketiga dan keempat. Lalu yang D, kalimat kedua memberikan solusi terhadap masalah di kalimat pertama. Salah, karena kalimat pertama hanya definisi, tidak ada masalah yang perlu solusi. Lalu yang yang terakhir, kalimat kedua bertentangan dengan gagasan di kalimat pertama juga salah karena kalimat kedua itu sejalan, tidak bertentangan. Maka jawaban yang paling tepat menurut aku dan teman-teman yang lain itu yang kalimat kedua menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya literasi digital. Oke, thank you Naura buat jawabannya. Oke, aku mau tanya pendapat dari Rama Aidil Fikri. Pendapatnya gimana nih untuk soal nomor 10? Halo Rama, Rama Aidil Fikri. Wah, gimana nih? Kalau Zaki Hamzah, Zaki Hamzah gimana nih pendapatnya? Oke, Puja. Oke, Zaki gimana nih pendapatnya Zaki? Di sini udah ada 4 orang yang AFK nih. Aku bantu follow up ke Kak Sekar deh. Kalau Salsa Felicia Radiska, Kakak, oke. Gimana tuh pendapatnya nomor 10? saya jawabnya yang A, Kak. Mm-mm. Soalnya, eh, iya, kalimat satu itu membahas tentang literasi digital kan, Kak. Terus di kalimat dua, dia nambahin, Kak, eh, literasi digital tuh ditambahinnya juga eh, tentang pentingnya literasi digital, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Gitu aja lah, Kak. Oke, thank you buat jawabannya. Oke, Salsha ya. Oke, jadi jawabannya udah tadi jelas ya yang dijawab oleh Naura. Kalau hubungan antar kalimat pertama pada paragraf pertama itu adalah menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya literasi digital. Kalau kita lihat di kalimat pertama itu kan tentang ada literasi digital bla 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 gitu. Kayak penjelasan maknanya berarti itu kan pembuka atau intinya itu kan literasi digital. Kemudian dia itu menjelaskan atau kata eh, anak-anak kalimatnya itu kan dia menjelaskan mulai dari era teknologi segala macam, penggunaan media sosial dan literasi digital yang baik itu kayak gimana gitu. Jadi ini tuh nanti hubungannya itu adalah menjelaskan lebih lanjut. Jadi si kalimat itu dibuat mengkerucut lagi. Jadi lebih detail lagi tentang pentingnya literasi digital. Jadi jawabannya yang option A. Oke, kedepannya aku bakal tunjuk-tunjuk orang-orang yang off cam
Jadi aku bakal tanya-tanya pendapatnya ya. Jadi aku harap tadi teman-teman tadi pagi kan dapat materi ya harusnya. Materi tentang komitmen diri. Kalau teman-teman itu hadir di kelas itu hanya hadir aja atau cuma formalitas buat memenuhi kepentingan untuk join di beasiswa perintis gitu. Karena sebenarnya teman-teman di sini kan lagi seleksi ya. Jadi aku harap teman-teman memanfaatkan semuanya dengan bijak gitu. Jadi jangan hanya join aja tapi orangnya itu ditinggalin Zoom-nya gitu. Oke, teman-teman. Jadi aku di sini bukan hanya ngajar, tapi aku pengen lihat-lihat juga sih kelas-kelas yang lain. Karena kan di sini itu aku dari bisnis perintis, jadi aku juga pengen lihat-lihat nih kalau teman-teman di kelompok 25 dan kelas-kelas yang lain tuh kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di nomor 11 berikut ini adalah kata yang menggantikan kata menyesatkan. Oke, udah ada orang baru. Aku seneng nih kalau kelasnya aktif kayak gini. Oke, tadi yang angkat tangan duluan itu ada Kasna ya, sorry. Kasna, silahkan Kasna. Oke, Kak, terima kasih atas kata-katanya. Saya senyum-senyum, ini kan karena anak-anak sekarang lagi begitu-gitu. Kayak gimana suara tadi kamu kayak bergema gitu loh Oh, suaranya. coba Boleh nggak? Kak. Biar nggak ada pantulan bunyi. Sudah aman kah Hasna buat open mic? Oke, kalau misalkan Hasna ada kendala, coba tadi yang angkat tangan selain Hasna siapa? Boleh bantuin Hasna buat jawab? Aku Kak, Oke, silahkan. Tadi siapa? Friniza. Oke, silahkan. Jadi kata yang dapat menggantikan kata menyesatkan pada kalimat ketiga itu yang B, membingungkan. Karena kalau di konteks ini menurut aku itu menyesatkan ini bisa berarti menyebabkan salah paham atau kebingungan. Jadi sinonim yang paling tepat yang bisa gantiin kata menyesatkan itu yang membingungkan. Udah Oke, dari opsi-opsi yang lain. oke, thank you buat jawabannya. Afrineza, panggilannya apa berarti? Neza Kak. Niza. Oke, Niza. Makasih buat jawabannya. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu baca kalimat tiga. Di sini kata menyesatkan. Di sini memperbaiki, membangun, membantu, mendorong. Itu kan positif semua. Sedangkan kata menyesatkan itu konotasinya negatif. Berarti kita pilih aja kata membingungkan jawabannya. Jadi yang option B. Oke, thank you buat Neza ya. Neza mau masuk kampus mana nih? Bismillah UGM Kak. Oh, UGM. Di jurusan apa tuh? Keperawatan. Oh, FKKMK berarti. Iya betul. Kamu asli Jogja atau gimana? Enggak, aku asli Cilacap, Kak. Cilacap Barat. Oh, Cilacap. Berarti kemarin nggak ikutan ya yang acara di UGM sama teman-teman perintis yang lain? Enggak, Kak. Oke, karena jauh. Oke, thank you buat Niza buat jawabannya. Calon FKKMK nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini kita baca lagi teksnya kan nggak pendek-pendek ya. Tentang kalimat logis dengan bacaan di atas adalah kalimat yang paling logis di soal nomor 12. Boleh dibaca terlebih dahulu di 1 sampai 2 menit dan nanti jawab kalimat yang paling logis itu yang mana. Sebenarnya nggak perlu baca teks udah bisa sih. Nah ini soalnya gampang. Oke, Cima udah jawab C. Yang lain ada yang jawab lagi di kolom chat. Tadi Cima, Puja yang sering jawab tuh. Oke, Puja udah angkat tangan, boleh Puja. Jawabannya yang C. Karena yang paling logis kan berarti yang paling masuk akal ya. Dan jawaban yang C itu secara eksplisit itu dicantumkan di kalimat
ke-7. Jadi etika itu mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan gitu. Kenapa kok nggak A, B, D, E? Soalnya yang A itu kan globalisasi hanya berdampak pada teknologi dan informasi. Padahal kenyataannya globalisasi nggak hanya berdampak di situ aja gitu. Terus kemudian yang B, pendidikan karakter tidak penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Justru pendidikan karakter itu sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi ini. Jadi A yang B sudah tidak logis gitu. Kemudian yang D, pendidikan karakter lebih penting daripada keterampilan intelektual. Sebenarnya pendidikan karakter ini sama pentingnya dengan keterampilan intelektual. Jadi keduanya sama-sama tidak penting. Jadi opsi yang D itu juga tidak logis. Kemudian yang E, pendidikan karakter hanya diperlukan dalam konteks lokal itu juga tidak logis. Soalnya pendidikan karakter itu diperlukan dimanapun kita berada gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, thank you Puja buat jawaban ini. Sebenarnya nggak perlu baca teks, udah bisa jawab ya. Karena menurut bilang lagi soalnya itu gampang untuk paket yang ini. Jadi kita sekilas baca aja udah bisa gitu. Nah, aku mau tanya, kalau menurut Aisyah Puji Lestari gimana nih jawabannya buat nomor 12? Kalau Aisyah, wah kelas 25 udah 6 orang AFK. Nisa Siti Anggraini, halo Nisa, 7 orang. Nashwa Nurul Khairun Nisa, halo Nashwa. Oh, ini rata-rata yang off cam. Oh, ada orangnya. Mm-mm. Oke ya. Yang penting aku kalau dinyaut bisa dicek atau on mic ya. Oke, karena kita masih banyak waktu, jadi aku mau lihat-lihat aja nih. Rahayu, oke. Nashwa, oke, oke. Yang penting berkabar. Jadi aku gak bakal seuzon kepada teman-teman. Rahayu Lailia, nomor 12, gimana nih pendapatnya? Oke, gak ada juga. Aku mau tanya di ke Puja. Puja tadi pagi dapat materi kan dari Kak Syafa? Ada materi gak? Iya Kak, ada. Tentang komitmen diri kan? Iya betul. Berarti di kelompok 25 ini Kak Syafa ngejelasin, tapi mereka tidak berkomitmen ya. Oke, kita jawab di nomor 12. Di nomor 12 ini yang logis tadi benar yang option yang dijawab oleh Puji. Etika mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan. Ini easy banget ya. Nggak perlu mikir banyak gitu. Oke, kita ke nomor 13. Kansa, boleh Kansa. Cek suara saya sudah terdengar belum, Kak? Aman-aman sekarang nggak menggema suaranya. Iya, oke. Eh, buat nomor 13, pertanyaannya manakah kata yang semakna dengan kata degradasi dalam kalimat kedua? Nah, pada kalimat kedua itu kan kalimatnya ada globalisasi memfasilitasi pertukaran informasi, budaya, dan teknologi, namun juga membawa risiko degradasi nilai-nilai moral jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat. Nah, kalau makna dari degradasi sendiri itu ada maknanya itu kemunduran, kemerosotan, penurunan. Jadi kayak sesuatu yang negatif gitu. Nah, kalau dari opsinya di sini di opsi nomor 13 itu ada A peningkatan, eh, B penguatan, C penurunan, D penambahan, E pengembangan. Nah, kalau dari kelima opsi itu yang paling menunjukkan makna degradasi itu yang C Kak, yang penurunan. Oke, thank you buat Terima jawabannya kasih Hasna. Kak. Hasna kan panggilannya. Ya, Hasna mau masuk kampus mana nih Hasna? insya Allah UB Kak. Oh, UB. Di jurusan apa tuh? Akuntansi Kak. Oh, akuntansi UB. Oh, teman-teman aku banyak yang di FEB juga sih, yang Oke, thank you Hasna buat jawabannya.
Nah, di sini manakah kata yang semakna dengan degradasi? Ini sama seperti soal-soal berikutnya ya. Soalnya kayak kurang berkualitas gitu. Degradasi kan konotasinya negatif. Jawaban A, B, C, A, B, D, E itu semuanya positif. Kita cari aja yang negatif yang mana. Berarti yang option C. Udah itu kayak tanpa mikir panjang pun udah kelihatan gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Pada konteks paragraf pertama, kata integritas memiliki arti. Oke, itu rebutan. Aku seneng sama kelas-kelas yang rebutan kayak gini. Oke, Sika, silakan Sika. Jadi nomor 14 itu kan kata integritas ya jadi jawaban aku menurut aku jawabannya itu yang A, sikap konsisten dalam menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Karena kalau dilihat dari teksnya, integritas sendiri itu kayak Kenapa Sika? Oke, ada yang mau menambahin Sika? Sika sibuk banget sepertinya sedang ngetik. Tadi angkat tangan siapa? Oke, Naura. Di sini kan ditanyakan arti dari integritas. Ini ada di kalimat 3, paragraf 1. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap tanggung jawab, empati, dan integritas. Nah, dari konteks ini kan integritas disebut bersamaan sama tanggung jawab dan empati, dan ini tuh memang berkaitan dengan nilai moral dan juga etika. Jadi, jawaban aku yang A, sikap konsisten dalam menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Ini tepat karena sesuai konteks dalam teks, kalau integritas itu memegang prinsip moral dan etika. Oke, thank you Naura buat jawabannya. Berarti kan sikap integritas itu menjunjung nilai-nilai moral dan juga etika gitu. Etika sama moral di sini kan maknanya luas ya. Berarti teman-teman yang tadi AFK join tapi tidak ada di depan layar, berarti mereka tidak punya nilai integritas. Jadi jawabannya yang option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15, ide pokok. Ide pokok gampang ya, deduktif, induktif. Oke, Cima udah bagus. Silahkan jawab, Cima. Udah angkat tangan. Izin menjawab ya Kak, kalau salah tolong diperbaiki. Kalau menurut Cima, nomor 15 ini ide pokok yang tepat dalam paragraf kedua itu A, pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi globalisasi. Karena pada paragraf kedua yang kalimat terakhir itu disebutkan pendidikan karakter dan etika membentuk generasi yang mampu berpikir kritis serta berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di tingkat lokal maupun global. Jadi itu udah secara umumnya gitu Kak pada kalimat terakhirnya. Tipe paragrafnya induktif. Oke, tadi sorry jawabannya apa? Kalau Cima yang A sih Kak. Pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi globalisasi. Oke, Cima yang A. Ada pendapat lain? Aku mau tahu nih, pendapat Cima udah didukung atau enggak nih sama teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah argumentasi dari Cima. Kita belajar adu argumentasi di sini. Ide pokok paragraf kedua. Ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan mungkin tadi Cima penjelasannya menurut teman-teman ada yang kurang gitu mau ditambahin kayak gimana? Paragraf kedua kan yang ditanya. Berarti etika juga memainkan peran penting dalam era globalisasi. Bla 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 segala macam. Oke, yang lain ditunggu konfirmasinya. Apakah setuju dengan Cima atau mau berbeda pendapat? Oke, Naura, mau menyanggah atau mau menambahkan Naura? Tadi jawaban Cima apa ya Kak? Bentar. Tadi Cima jawabannya yang A. Kalau menurut aku yang B. Oke, kenapa tuh? Rame nih kalau beda jawaban kayak gini. Soalnya kan ini ditanya ide pokok yang tepat dalam paragraf kedua.
Nah, dari kalimat yang tadi aku baca-baca dari paragraf kedua ini, dia tuh ngejelasin tentang etika dan juga moral, etika dari apa namanya, memainkan peran penting dalam era globalisasi. Etika itu terutama dalam berinteraksi. Pokoknya dari kalimat 5 sampai 8 itu menjelaskan tentang peran etika sebagai panduan moral dalam interaksi dengan berbagai kelompok dan budaya. Nah, kalau aku jawabannya yang B, karena ini sesuai dengan kalimat 6 yang dia tuh mengatakan bahwasanya etika itu menjadi panduan moral bagi individu dalam mengambil keputusan di paragraf 2 ini. Kalau yang A itu menurut aku salah karena ini tuh ide pokok paragraf pertama yang menjelaskan kalau pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi seperti itu kan. Oke, thank you buat Naura sama Cima jawabannya. Aku mau tanya di kolom chat nih, yang setuju sama Cima ketik 1, yang setuju sama Naura ketik 2. Yang setuju sama Cima ketik 1, yang setuju sama Naura ketik 2. Oke, mayoritas 2 ya. Oke, kalau kita lihat dari soalnya kan, paragraf 2 dan paragraf 1 kita compare di sini. Di kalimat pertamanya aja, di paragraf 1 itu udah ngebahas karakter. Biasanya ide pokok itu adalah repetasi atau pengulangan kata-kata yang sering muncul gitu. Karakter sering muncul di paragraf 1. Berarti nanti ide pokoknya di paragraf 1 itu adalah yang berhubungan sama pendidikan karakter. Di paragraf kedua muncul kata-kata etika beberapa kali. Berarti di sini adalah berhubungan sama pendidikan etika. Jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah yang option yang B. Etika sebagai panduan moral dalam interaksi global gitu. Jadi untuk yang option A itu lebih condong menjadi menjadi ide pokok dari yang paragraf pertama dibandingkan dengan paragraf kedua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini, arti kalimat jika tidak ditangani dengan baik, remaja bisa mengalami stres, kecemasan, hingga depresi yang memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Adalah boleh. Oke, yang pertama angkat tangan ada Sika nih. Boleh Sika. Jadi nomor 16 itu kan arti dari kalimat jika tidak ditangani dengan baik, remaja bisa mengalami stres, kecemasan, hingga depresi yang memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan adalah jawabannya itu menurut aku yang B. Penanganan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan mental serius pada remaja. Karena di kalimat di soal ini kan adalah kalimat sebab akibat. Bagian yang jika tidak ditangani dengan baik itu sebabnya. Terus bagian yang bisa mengalami stres, kecemasan hingga depresi itu akibatnya. Jadi kalau masalah mental remaja dibiarkan atau tidak ditangani dengan benar, dampaknya ini bisa serius dan memengaruhi hidup remaja secara keseluruhan gitu. Terus opsi lain salah, pertama yang A, remaja pasti mengalami depresi tanpa alasan. Ini salah karena kata pasti di situ terlalu terlalu mutlak gitu. Terus teks ini juga enggak mengatakan kalau semua remaja itu bakal depresi. Terus gak ada alasan yang jelas karena masalah mental itu tidak ditangani dengan baik. Terus yang C, stres dan kecemasan tidak memengaruhi kehidupan remaja. Ini salah karena justru di teks ini menyebutin kalau stres dan kecemasan ini memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan gitu. Jadinya opsi ini berlawanan sama isi bacaan. Terus yang D, kesejahteraan remaja hanya bergantung pada faktor akademis. Ini salah karena di bacaan disebutkan banyak faktor. Ada tekanan akademis, pergaulan sosial, sama harapan keluarga. Terus yang remaja bisa mengatasi semua masalah tanpa bantuan. Ini salah karena teks ini justru menekankan ke pentingnya dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi remaja ini nggak selalu bisa menghadapi masalah sendiri. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang B. Oke, thank you Sika buat jawabannya. Sebenarnya untuk jawabannya ini kita nggak perlu baca teks. Ini nalar aja secara logis kan pasti jawabannya yang B kan. Soalnya yang lain itu nggak logis banget jawabannya. Kalau kita lihat remaja pasti mengalami depresi tanpa alasan, yaitu gila berarti orangnya. Kemudian stres dan kecemasan tidak mempengaruhi kehidupan remaja, itu semua mengaruhi.
kesejahteraan remaja bergantung pada faktor akademis. Nggak juga. Remaja bisa mengatasi semua masalah tanpa bantuan. Itu salah juga. Dan kalau teman-teman lihat, teks ini kan cuma dua paragraf, tapi isinya tuh seperti relate dengan kehidupan para remaja. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate dengan sedang-sedangnya ujian praktek sibuk-sibuknya, kemudian persiapan SNBP, SNBT, dan persiapan lain-lainnya gitu kan. Itu cukup menguras mental ya. Jadi kalau nggak kuat banyak yang stres juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Contoh kalimat bertingkat. Ini easy nih di kalimat ini. Kalimat bertingkat. Tanpa harus berpikir tuh lebih dulu udah kelihatan. Oke, tadi yang jawab duluan siapa tuh? Afrineza. Boleh deh jelasin Afrineza. Kenapa jawabannya yang B? Sebelumnya berisik nggak di suaranya? Soalnya lagi ada Aman, aman kok. berisik depan rumah. Aman, aman. Aman. Mm-mm. Jadi buat nomor 17 itu kan contoh kalimat bertingkat yang ada dalam teks. Aku jawabannya itu yang B. Jika tidak ditangani dengan baik, remaja bisa mengalami stres. Kenapa aku pilih yang B? Karena kalimat bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat itu kan kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa subordinatif atau anak kalimat yang dihubungkan oleh konjungsi subordinatif. Nah, di pilihan B ini itu kan jika tidak ditangani dengan baik, itu klausa subordinatif yang ditandai dengan konjungsi jika. Dan remaja bisa mengalami stresnya itu klausa utama. Gitu, Kak. Jadi Oke, yang B. thank you. Oke, makasih Afrineza buat jawabannya. Nah, di kelas ini tuh gak ada cowoknya kah? Kok yang lain jawabnya cewek semua sih? Yang on cam cowoknya siapa nih di sini? Ada Bayu tadi. Boleh bantu jelasin lagi Bayu apa yang diucapin sama Afrineza tadi? Berdasarkan penjelasan dari Afrineza tadi, kalau kalimat bertingkat itu yang ada konjungsinya gitu Kak. Misalnya kayak tadi tuh yang B, jika tidak ditangani dengan baik, maka remaja bisa mengalami stres. Berarti itu ada dua kalimat yang bertingkat gitu. Yang ditandai dengan konjungsi jika. Mungkin seperti itu Kak. Oke, ada konjungsinya. Kata kamu tadi katanya tuh ada konjungsinya. Di option C tuh oleh konjungsi juga kok. Kenapa bukan C kalau tadi ada kata konjungsinya? Sorry Kak, sebenarnya aku juga kurang paham sama materi kalimat bertingkat gitu Kak. Tapi Oke. berdasarkan tadi aku jadi paham kalau mungkin itu jawabannya yang B. Oke, thank you Bayu buat jawabannya. BTW kamu mau masuk kampus mana nih, Bayu? Insya Allah FSRD ITB atau DKV ITS Kak. Oke, orang seni ya berarti. Oke, thank you. Nah, aku mau tanya juga nih ke cowoknya, Rizky Fadilah. Muhammad Rizky Fadilah. Dia Iya, on. Kak. Oke, gimana tuh jawabannya? Nomor 18, Kak. Nomor 17. Oh, Kita oh iya 17, Pak. Untuk nomor 17 kan itu kalimatnya kalimat bertingkat yang tanyanya. Mm-mm. Kalimat bertingkat itu biasanya ditandai dengan kata penghubung seperti jika, karena, ketika, sehingga. Maka pilihan yang tepat itu yang B, yang ada kata penghubung jika. Oke, kata penghubung. Kan kata Ya, penghubung tuh biasanya menghubungkan dua kalimat kan. oh iya. Jika kan di awal kalimat katanya. Jadi dia menghubungkan apa sama apa dong kalau di awal kalimat? Menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang mana? Ya, apa ya? Kurang paham sih, Kak. Yang ini juga. Oke, thank you buat Rizky Maaf ya, jawabannya. Kak. Oke, gak apa-apa. Aku lebih seneng sama teman-teman yang kalau misalkan Pak gak paham jujur, terus ketika aku panggil ada orangnya gitu. Oke, thank you Rizky. Nah, Rizky mau masuk kampus mana Rizky? Kebetulan rencana ada ke IPB, Kak. Oke, jurusan apa tuh ITB? Jurusan statistika. Oh, emang ITB ada statistika ya? IPB. Oh, IPB, sorry. Iya. Oh, IPB, Statistika dan Sains Data ya. Oke, thank you buat Rizky jawabannya. Di sini Sama-sama, Kak. sebenarnya buat cara
Langsung contoh kalimat bertingkat pada teks. Di sini ada cirinya. Biasanya kalimat bertingkat itu kan menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat. Dengan cara apa? Dengan cara tanda koma atau dengan konjungsi. Di sini ada tanda koma, cuma satu option aja, yang B. Makanya aku mikirnya tadi nggak usah cari-cari ke teks. Langsung aja lihat. Di sini ada tanda koma. Biasanya dihubungkannya itu sama tanda koma, si induk kalimat sama si anak kalimatnya. Si induk kalimatnya ada yang bisa bantu aku? Yang mana? Sebelum koma atau setelah koma induk kalimatnya? Karisa mungkin? Karisa Ramadhani. Halo Karisa. Oke, udah 12 orang ya yang AFK di kelas 25 ini. Tidak jelas ada orangnya tapi tidak ada di depan layar. Oke, si induk kalimat itu kan dia bisa berdiri sendiri ya. Oh, oke, Karisa. Makasih konfirmasinya. Berarti si induk kalimat itu dia bisa berdiri sendiri. Nah, di sini yang kalimat yang bisa berdiri sendiri kan remaja bisa mengalami stres. Dia bisa berdiri sendiri tanpa ada jika tidak ditangani dengan baik. Kalau jika tidak ditangani dengan baik kan kita bingung. Ini tuh ngobrolin apa sih jika tidak ditangani dengan baik. Berarti si anak kalimatnya itu ada di depan kalau yang ini. Sebenarnya tadi yang ngomong-ngomong jika itu benar ada kata jika itu. Tapi kenapa aku lebih ngomong lagi jikanya kenapa ditaruh di depan gitu. Jadi aku pengen teman-teman itu jawab itu benar-benar paham atau teman-teman sebelum lihat ini nyontek ke AI dulu atau internet dulu gitu. Jadi aku tahu teman-teman yang mungkin ada yang lihat AI itu apa, tapi teman-teman itu benar-benar paham atau enggak gitu. Jadi untuk melihat kalimat bertingkat itu nanti cirinya ada koma, kemudian ada konjungsi-konjungsi. Nah, kalimat-kalimat itu kan ada yang setara sama bertingkat. Nanti pahami lagi mana sih ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat sama majemuk setara. Jadi untuk yang nomor 17 jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Kalimat yang menyatakan solusi untuk menjaga kesehatan mental remaja. Oke, ada yang mau bantu jawab? Oke, Sika, silakan Sika. Jadi nomor 18 itu kan kalimat yang menyatakan solusi untuk menjaga kesehatan mental remaja. Solusi di sini kan berarti upaya atau jalan keluar untuk mengatasi masalah. Jawaban yang tepat menurut aku itu yang C, berbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental remaja. Karena di kalimat ini tuh secara langsung menyatakan adanya solusi. Terus di sini ada kata kuncinya, berbagai cara dapat dilakukan gitu. Terus kalimat ini juga menjadi pengantar ke penjelasan solusi di kalimat berikutnya. Di situ ada, di bacaannya itu ada komunikasi terbuka, ruang berekspresi, dan konseling gitu. Terus jawaban lain salah. Ya, pertama yang A, remaja sering mengalami tekanan dari lingkungan sosial. Ini salah karena kalimat ini nyebutin kondisi atau masalahnya, bukan memberikan jalan keluar. Terus yang B, masa remaja adalah fase penuh perubahan emosional. Ini juga salah. Yang D, jika tidak ditangani, masalah mental dapat semakin parah. Ini juga salah karena ini malah lebih ke menjelaskan akibatnya gitu, bukan solusi. Terus yang E, remaja perlu diberikan pendidikan akademis yang intensif. Ini juga salah karena fokus kalimat ini tuh ke akademis, bukan kesehatan mental. Jadi yang tepatnya itu yang C, Kak. Oke, thank you buat Sika jawabannya. Jadi ini pun kita nalar sendiri pun ini udah bisa sih. Jadi kan solusi untuk menjaga kesehatan mental, berbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental remaja. Berarti berbagai cara, jadi kita langkahnya preventif kan, sebelum terjadi kesehatan penyakit mentalnya gitu. Jadi kita preventif di sini. Kalau yang lain-lainnya itu kayak menambah beban malah dengan pendidikan akademis yang intensif, dia udah stres ditambah lagi pendidikan yang intensif, jadi makin stres gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 19, bahasa Panda nih. Oke, mantap Puja. Oke, Puja, boleh. Oke, Kak. Jadi di sini itu jika eksaserbasi adalah VPHZH, VIYZHR, maka kontemplasi adalah
Di sini dari yang aku cari tahu itu polanya itu pembalikan abjad. Jadi kayak A itu Z, E itu V, terus K itu P gitu. Jadi kontemplasi itu jawabannya yang E. P L M G V N K O Z H R. Yang E. Pakai Oke, pembalikan abjad. thank you buat jawabannya. Nah, ini ada Sabrina angkat tangan. Jangan turun dulu, Sabrina. Kak, aku mau ngasih cara yang lebih gampang lagi. Ini cara aku biasanya. Oke, Dan oke. di UTBK kemarin juga aku pakai. Mhm. Kalau aku, ini kan eksaserbasi, itu dari belakangnya Asia. Ini Mhm. sama-sama yang ditanyakan kontemplasi. Jadi kita cari aja tiga huruf yang belakangnya sama ZHR juga. Nah, ini ada C sama E. Terus kita cari lagi apa yang sama dari K ini, huruf depannya kan K. Nah, ini di sini ada huruf keduanya K. K itu apa? P. Jadi jawabannya yang E, yang depannya P, belakangnya ZHR. Gitu Kak, biar gampang. Oke, good. Keren banget buat Sabrina nih jawabannya. Mind blowing banget. Aku baru tahu jujur jawaban yang seperti itu. Jadi aku biasanya diurutin dulu baru eliminasi gitu. Oke, keren-keren buat Sabrina jawabannya. BTW Sabrina mau masuk kampus mana nih? Izin menjawab, aku Universitas Indonesia di jurusan akuntansi, Kak. Oke, FEB ya berarti Makara Abu. Oke, keren keren keren. Ditunggu di kampus Perjuangan Makara Kuning. Aku juga dari Makara soalnya dari UI. Oke, thank you Sabrina buat jawabannya. Udah keren banget ya. Ini caranya efektif ya teman-teman. Tanpa ini tadi Puja juga udah benar. Tapi mungkin yang Puja itu lebih memakan waktu ya. Kalau yang tadi cara Sabrina itu kayak keren banget. Dia cari eliminasi dulu gitu. Cari yang sama. Jadi kalau yang eksaserbasi kan tadi katanya yang akhirannya itu sama. JHR. Ini kan JHR. Kemudian yang ini juga JHR gitu. Kalau kita lihat. Berarti nanti cari aja yang akhirnya sama. Kata Sabrina kan tadi C sama E gitu. Kemudian cari yang katanya tuh ada apa? Kata K gitu. K itu kan di awalnya itu di eksaserbasi ada di urutan kedua. P berarti awalnya P. Jadi lebih gampang. Jadi yang E gitu. Keren-keren Sabrina. Oke, maksud jawaban dari Sabrina tadi ada yang masih bingung nggak? Ini efektif ya guys, jawaban dari Sabrina tadi. Menurut Raka gimana Raka? Raka Pramusya Zuhri. Oh, oke Nashwa. Ini Raka udah panggil lebih dari 5 kali, gak ada nih. Ini harus dikasih catatan sih Kak Syafa. Karena BTW aku juga pasil juga, jadi aku tahu orang-orang yang sering matil kayak gitu kayak gimana. Oke, kita ke soal terakhir. Di soal nomor 20 bisa pakai cara Sabrina tadi atau enggak nih di soal 20? Boleh dicoba dulu guys. Polanya kayak gimana nih? Kansa, boleh Kansa. Ini di soal TO gak sih teman-teman? Kalau teman-teman ingat di TO 2 kalau gak salah. Atau TO 1 ya. Jadi lebih cepat harusnya. Ya gimana Kansa sila? Kansa masih on, masih off gitunya mic-nya. Apakah Kansa bisa bersuara? Di sini masih. Iya Kak, maaf Oke, Kak, tadi agak error gitu. oke, oke. Oke, jadi buat nomor 10 itu pertanyaannya jika V, V sama dengan A, maka di situ ada pertanyaannya tapi masih dalam bentuk eh, masih kayak bentuk sandinya gitu. Nah, kalau dari eh, kuncinya itu kan ada kodenya V sama dengan A. Nah, itu berarti kayak V ke A itu kan ada 5 huruf kan, Kak. Berarti itu kayak dari kode itu ntar diartiin ke 5 huruf selanjutnya gitu. Nah, tadi aku udah nyoba artinya itu dari arti dari R, V, M, I, V, F, J, K, D, V, Y, V, G, V, C itu artinya warna kopi adalah gitu, Kak. Nah, kan kita semua juga tahu kalau warna kopi itu hitam. Nah, arti dari hitam
yang menunjukkan eh, kata hitam itu ada di opsi A, yaitu CDOVH. Nah, kalau karena yang B itu udah aku artiin, itu artinya putih, terus yang C itu ungu, yang D itu pink, sama yang E itu aku kurang yakin sih, Kak. Itu mungkin kayak cuma huruf ngasal gitu, Kak. Itu abu gak sih? Teman-teman udah ngecek belum yang abu gak sih? Harusnya abu. Yang E itu abu gak sih? Iya, Kak. Oke, jadi jawabannya yang A berarti udah seperti itu. Tapi di 2 tahun terakhir kayaknya nggak, 2 tahun terakhir nggak ada soal seperti ini sih. Kalau nggak salah, di Sabrina tahun kemarin ada nggak? Masih ada kah? Kalau di soalku, karena aku waktu itu hari-hari terakhir ya Kak. Hmm. Soalnya aku daftarnya tuh telat karena aku kan terlalu apa namanya terlalu berlarut-larut sama SNBP waktu itu. Jadi kalau di soal-soal hari-hari terakhir itu nggak ada soal kayak gini. Oke, oke. Yang lagi hype soal-soal itu di angkatan 2021 sama 2021 sih. Kalau dulu yang hype kayak gitu. Kesannya nggak ada. Oke, jadi di soal nomor 20 jawabannya yang option A. Kita selesai sekitar 35 menit lebih awal nih teman-teman. Ada pertanyaan terlebih dahulu gak? Kita kan nanti kuis di 14.45 ya. Jadi kita sekitar punya waktu 15 menitan lagi buat ngobrol-ngobrol sampai 14.45. Boleh nih teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya di luar soal ini, mau tanya tentang beasiswa perintis atau mau tanya tentang UI atau kampus lain, sejauh yang aku tahu aku jawab. Oke, cara ngartiin nomor 20 itu caranya gimana? Nah, ini kan kodenya ada yang V sama dengan A kan? Berarti kalau V sama dengan A, nanti kita bisa urutin aja A, B, C, D, E, F, G, H nih misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti di bagian V ini A. Berarti X, Y, Z kan ini B, C, D gitu kan. Seperti itu. Dan balik lagi. Berarti A nanti jadi E. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak Dwi? Halo Dwi. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor soal nggak ada nggak ada rumus. Paling logika. Ini kan bukan numerik ya, tapi analitik. Ini tipikal soal analitik. Jadi kita menganalisis. Kalau numerik ada rumusnya. Kalau bahasa Pana kan nggak ada rumusnya. Kan si ini siapa sih? Si V sama dengan A itu tidak konsisten atau tidak konstan. Kalau rumus kan harus konstan ketika diubah-ubah. Kalau V sama dengan A kan nanti bisa aja. Kalau di soal nomor 19 aja kan ini tadi si V-nya itu bakal jadi A juga sih kalau yang ini. Di nomor 9, enggak. Yang V itu jadi E malah di nomor 19. Di sini yang nomor 19 V itu sama dengan E malah. Kan itu berubah-ubah ya. Jadi itu bukan soal-soal tipikal numerik, tapi soal-soal tipikal analitik atau logika gitu. Jadi kita nggak bisa memakai rumus di sana. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Kenapa milih UI? Karena yang paling dekat dan paling transportasinya paling nyaman. Karena punya 2 stasiun di UI. Terus ada di Kun juga. Terus kampus nomor 1 juga. Seperti itu. Sultan. Tadi Sultan nggak muncul-muncul di pas jawab on mic, tapi dia nanya, tapi gak apa-apa sih, berarti dia orangnya ada. Oke, oke, oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena kita masih punya free ya, sekitar 15 menitan. Boleh bertanya apapun di luar materi. Mau nanya biasa perintis atau nanya UI juga boleh.
Atau teman-teman mau kenalan juga boleh, karena yang kenalan cuma Puja yang aku ingat, Sika, Cima, Gesit, terus siapa Rizky, ada tadi siapa lagi? Lupa, Rizky, Bayu, Sabrina, yang aku tahu. Boleh kenalan juga, teman-teman. Mau follow IG juga boleh kok, kalau mau nanya-nanya. Jadi manfaatkan waktunya, teman-teman. Karena materi kita udah selesai lebih awal. Kita isi sama sharing session aja. Aku stop share screen dulu bentar. Oke, kalau mau ada pertanyaan. Tahu web materi atau materi SNBT dari dasar nggak? Web, kalau web aku nggak tahu ya. Dulu aku sih pakainya buku. Kalau web nggak ada sih. Biasanya aku pakai buku Wangsit aku dulu. Tahu kan Wangsit Om Jero? Itu kayaknya soal-soalnya bagus-bagus semua sih, mirip. Itu plek-ketiplek soal UTBK sih. Pernah, Teomipi. Pernah nyoba Teomipi nggak? Kalau iya, skor UTBK sama Teomipi berapa, Kak? Mirip-mirip. Aku dulu paling tinggi di Teomipi itu 760. Terus UTBK aku di 780. Track record alumni, ya setahu aku alumni di SNBP itu berpengaruh. Tapi ada juga kalau udah rezeki teman-teman, kan banyak nih kasusnya jadi alumni pertama dari kampus itu yang bisa masuk jebol pertama kali gitu. Tapi track record alumni itu berpengaruh sih. Buktinya anak-anak DKI Jakarta, kampus-kampus, sekolah-sekolah yang top 100 itu rata-rata masuk UI itu lebih gampang lah, asalkan jurusannya jangan terlalu itu. Aku dulu dari learning camp ini, kan aku dulu learning camp juga ya. Dari bulan Desember, aku ikutan kayak gitunya. Tapi aku ikutan di beberapa platform sih. Eduka, Pahamipai, sama Zenius. Nggak tahu sekarang Zenius masih ada atau enggak sih. Sama di learning camp di sini, di Perintis. Terus sama Cerebrum juga ada dulu, Cerebrum namanya. TO. Aku dulu TO-nya mendekati hari H sekitar 10 hari terakhir aku tiap hari. Tapi biasanya aku seminggu sekali. Karena nggak baik kalau TO tiap hari itu kayak, oh iya, masih ada ya di X. Aku tiap hari kayaknya nggak baik kalau TO tiap hari kan di kita juga eh TO-nya diperintis seminggu sekali ya. Jadi untuk mengukur parameter seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih, guys. Tips hidup hemat. Oh, tadi Hilda tuh mau masuk UI juga ya? Tuh masuk via ya? Yang via UI itu bukan sih? Iya, Kak. Ya, hidup hemat di UI. Kayaknya kalau dibandingin sama UB, tergantung orangnya sih. Asalkan pinter-pinter dapat kosan. Teman-teman aku ada kosan yang 550 per bulan, tapi bayar listrik sendiri. Jadi terbalik lagi ke orangnya. Kalau mau hedon, ya bisa hedon. Soalnya kan di UI itu tinggal nyebrang dikit ke Margo City ya. Sehari 2 kali itu tergantung orangnya sih kalau mau TO. Terus lanjutin yang hemat di UI itu tergantung orangnya. Kalau mau makan-makan foya-foya kan bisa gitu. Pilih-pilih juga. Jadi pilih pilih-pilih juga sih buat itu, buat teman-teman kalau hidup hemat UI mau dimanapun tempatnya, teman-teman nanti eh gimana gaya hidup teman-teman. Oke,
pertanyaan gigi itu rahasia dapur. Kemudian cara skor nembus ke belajar lah. Mau gimana lagi kalau nggak belajar? Terus belajar lah. Cara nembus skor kepala 7 belajar lah. Karena dulu aku kepala 7 pun aku nggak lulus di pilihan pertama. So, itunya solusinya cuma belajar sama berdoa. Karena udah belajar keras pun tanpa berdoa kan berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Kak ada saran nggak tidak di hari Hamin 2 bulan SBT kayak harus gimana? Fokus ke apa dulu gitu. Kalau aku dulu ya, jadi aku dulu tuh di SMA kan ada ujian praktek segala macem. Nah dulu aku tuh kayak mengesampingkan ujian praktek kayak gitu. Jadi aku seadanya aja kalau ujian praktek nggak totalitas. Karena nantinya kan bakal lulus juga kok nggak bakal ditahan kelulusannya. Jadi aku fokus di UTBK aja. Dulu namanya UTBK sih bukan SNBT. Terus hamil berapa bulan, aku kalau dulu di angkatan aku tuh masih ada TKA ya, fisika, kimia, biologi. Atau misalkan yang mau IPS ada sosiologi, geografi, sama ekonomi. Jadi aku dulu di Hamin 2 bulan tuh aku targetin udah selesai semua materi. Jadi di Hamin 2 bulan tuh tinggal latihan soal. Dan aku biasanya dulu sehari itu minimal 100 soal harus dikerjakan. Seperti itu. Pilihan pertamanya apa ya? Ya kalau di UI pilihan pertamanya yang nolak kepala 7 apa? Tebak aja. Oke, pokoknya yang nolak kepala 7 tuh rata-rata kasta tertinggi di Saintek UI berarti. Oke, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Mungkin teman-teman juga pernah lihat aku atau ketemu sama aku gitu di sini. Mungkin ada adik kelas aku juga, orang Sukabumi. Nggak tahu ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak guys? Kita ke dulu aku mirip-mirip sih. Wangsit lumayan lah di matematikanya. Kalau dulu kau masih ada matematika saintek kan? Di matematikanya mirip sama kimia, biologi sama fisikanya beda jauh. Tergantung. Tapi TPS-nya harusnya mirip sih. Kalau yang yang reading comprehension kayak gitu seperti PPU, KBM, terus LBE itu mirip-mirip kan bacaan-bacaan doang ya. Seperti itu, guys. Oke, ada pertanyaan lain sebelum oke, sama-sama sebelum 14.45. Selain tadi-tadi yang mau masuk siapa aja nih di sini? Selain si selain siapa tadi yang mau masuk UI itu lupa panggilannya. Pokoknya yang masuk via UI, FTUI yang tadi aku dengar tuh. Yang masuk UI siapa lagi di sini? Atau mayoritas ITB semua? Terus teman-teman yang punya kuota SNBP, jangan lupa ya, Perintis itu hanya bekerja sama dengan kampus-kampus tertentu aja. Mungkin Pasil kalian juga udah ngasih tahu. Jadi nanti lihat di list kampus itu mana aja yang bekerja sama sama Perintis. Jadi jangan sampai salah pemilihan. Terus kuota yang akan diutamakan itu adalah di 4 kampus utama, ITB, UI, dan UG. ITB, IPB, UI, dan UGM di 4 kampus utama itu biasanya kuotanya lebih banyak dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Jadi di angkatan aku dulu sih, aku di UI sendiri yang lolos. Tapi yang paling banyak tuh di ITB. Jadi teman-teman harus tahu strategi juga gitu. Berarti nanti kalau misalkan teman-teman keterima di Unpad, di UPI, itu banyak juga sih orangnya. Tapi mungkin kuotanya tidak sebanyak ITB, UI, dan UGM. Tapi rata-rata yang lulus yaitu lebih banyak kan di kampus lain 4 kampus itu sih.
Contohnya di UB, teman-teman aku semua yang di UB rata-rata lolos di pilihan kedua. Jadi mereka pilihan pertamanya UI, ITB, UGM, pilihan keduanya UB, tapi mereka pada lolos sih di SNBP atau SNBT-nya. Jadi harus punya strategi juga ya kalau misalkan mau lolos perintisnya. Seperti itu, guys. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Full, beasiswa perintis pembiayaannya full. Jadi nanti teman-teman kalau UKT sama uang bulanan. Nanti teman-teman uang bulanan ada, terus teman-teman bakal dapat fasilitas kalau misalkan kayak langganan, buat langganan apa ya disebutnya? Kayak Coursera buat ngambil sertifikat-sertifikat itu kita bisa ngajuin. Terus kalau misalkan mau exchange ke luar negeri, mereka juga biasanya ada dan mau lomba, mereka ada juga gitu. Karena dulu pada saat aku exchange ke Jepang juga, beasiswa perintis kayak mengebantu gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada exchange bisa ada pengajuan gitu di beasiswa perintis. Jadi teman-teman di beasiswa perintis itu bukan hanya uang kuliah aja, tapi di sini kita dapat relasi, manfaatnya banyak ya teman-teman. Kalau mau lomba, teman-teman bisa ada apa ya bisa ada pengajuan uang lomba gitu jadi teman-teman manfaatnya banyak jadi tolong manfaatkan baik-baik di seleksi ini jangan sampai teman-teman tereliminasi di tengah-tengah uang bulanan itu rahasia dapur ya join dulu ke Perintis nanti dikasih tahu kalau cewek di FTMD ITB aman nggak ya aman-aman aja sih FTMD itu Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara kan ya aman-aman aja sih kenapa harus nggak aman gitu itu balik lagi sih ke ketentuan dari perintisnya kayak gimana gitu. Biasanya ada maksimalnya sih, tapi lumayan membantu. Aku dulu kayak lumayan membantu kayak gitu. Dan beberapa lomba aku juga didanai oleh perintis. Jadi buat yang hobi lomba, perintis tuh kayak membantu banget lah sebagai rumah gitu, teman-teman. Gitu guys. Teman-teman teman aku banyak kok yang di FTMD tapi mungkin apa sih eh sebarannya tidak sebanyak cowok ya, apalagi di mesin. Mau masuk teknik mesin. Si Puja tuh tadi ke akuntansi atau statistika UNER sih, tapi aku dengar tadi di UNER ya Puja. Lupa lupa. Oke, ada berapa menit lagi sih? Biasanya boleh sih, asalkan nggak tubrukan sama waktu pembinaan. Jadi teman-teman kan ada waktu pembinaan di BP itu ada pembinaan. Jadi kalau misalkan tubrukan nggak boleh. Terus kenapa tadi aku juga sering eh, teman-teman harus aktif segala macam? Karena kalau teman-teman aktif jadi juara lomba segala macam di BP juga ada uang tambahan gitu. Jadi gak uang bulan aja tapi ada uang bonusnya. Kalau teman-teman yang AFK di sini kan kayak di learning camp aja udah bermales-malesan apalagi nanti di BP gitu. Boleh kok boleh apply beasiswa asalkan agenda beasiswa tersebut tidak bertumbukan atau konflik jadwalnya sama beasiswa perintis. Karena aku juga dapat beasiswa lain selain beasiswa perintis. Oke, ada pertanyaan lain nggak guys? Kita punya 3 menit lagi. Aku belajar sendiri otodidak sama ikutan learning camp ini gitu. Jadi aku ikutan bimbel yang lain buat materi-materinya. Aku cari-cari aja di internet. Kalau dulu zaman aku kan nggak ada AI ya, belum semarak ini AI. Teman-teman sekarang lebih gampang untuk nyari source-nya gitu. Untuk nyari jawaban, kalau ada soal yang butuh, dulu aku cuma mengandalkan Google. Dan di Google pun nggak semuanya ada jawabannya. Kalau sekarang ada AI kan. AI rata-rata udah bisa menjawab semua materi. Jadi manfaatkan, guys. Seperti itu. Ada pertanyaan lain?
sebelum kita post tes. Tiga puluh tiga orang berarti yang 33 orang yang hadir. Oh iya, aku mau nambahin juga sih buat pertimbangan teman-teman kan di sini mungkin SNBP udah dibuka ya. Jadi nanti mungkin aku kasih pertimbangan itu teman-teman dalam memilih kampus tuh pilih kampus yang emang banyak bekerja sama dengan beasiswa terus manfaatnya ke teman-teman itu banyak gitu. Jadi jangan asal pilih kampus juga. Karena setahu aku beberapa beasiswa besar, misalkan nih case-nya teman-teman nggak lolos di beasiswa perintis, nanti teman-teman kan bisa apply ke beasiswa yang lain. Jadi kalau teman-teman masuk ke kampus yang emang banyak bekerja sama sama dengan beasiswa yang lain, teman-teman masih ada punya probabilitas untuk dapat beasiswa itu gitu. Rata-rata kampus di top 5 biasanya seperti UITB, IPB dan Unair atau Unpad itu udah banyak kerjasama sama beasiswa gitu. Jadi, nah bagi teman-teman yang mau masuk KIP kuliah nih terutama, rata-rata kampus-kampus yang mau masuk KIP kuliah seperti UPI, UNJ, UNY, pokoknya kampus-kampus yang notabene-nya itu jadi second choice, yang bisa jadi second choice, mereka seleksi KIP kuliahnya tuh bakal ketat banget karena peminatnya tuh banyak. Beda case-nya sama di UI, kemudian UGM, di sana itu kan kuota UGM sama UI itu gede ya KIP kuliahnya. Sedangkan di UI itu rata-rata mahasiswanya itu emang udah dapat beasiswa yang lain atau ekonominya di atas menengah ke atas gitu. Jadi kuota KIP kuliahnya itu banyak yang nggak kepakai. Jadi diserapnya itu lebih gampang. Dalam artian teman-teman nggak perlu seleksi. Soalnya case-nya teman-teman aku yang di UPI juga mereka secara ekonomi nggak kurang berkecukupan, tapi mereka kalah seleksi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi buat KIP kuliah juga kampus-kampus seperti UPI, UNJ, UNY, UNAN itu rata-rata ketat gitu. Itulah perlu strategi juga kalau mau daftar KIP kuliahnya. Seperti itu teman-teman. Dan kita udah sampai di 445, kita post test terlebih dahulu. Oke, sebelum aku post test, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Last question. Sambil aku cari linknya sebentar. Tuh linknya udah aku kirim ya. Silahkan dikerjakan kalau sudah kasih tahu.
Aku tunggu sampai 14.53-an ya. Nanti aku kembalikan ke Kak Syafa setelah 14.53. Ini baru 2 orang yang selesai. Oke, karena mungkin sudah banyak yang sudah. Mungkin waktu dan layar aku kembalikan kembali kepada Kak Syafa. Silakan Kak Syafa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Kitman untuk kelas tutorial kita di siang hari ini pada subtes PPU. Semoga tadi apa yang kakak sampaikan, tadi juga udah sharing-sharing dengan Kak Kitman, semoga bisa diterima oleh teman-temannya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi teman-teman. Oke, mungkin sebelum ditutup, seperti biasa kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada Kak Kitman dan kepada teman-teman semuanya dipersilakan ya untuk on cam. Aku kasih waktu, nggak ada yang on cam sih. Aku kasih waktu 2 detik ya, nggak ada 2 detik, 3. Oke, yuk yang mau on cam. Oke, ada lagi teman-teman yang mau on cam? Sebentar ya. Oke, mungkin sepertinya sudah. Oh ya Kak, sebetulnya kita tuh di kelas 25 ini punya pose kelas. Jadi nanti kayak angka, ini tuh 5, terus ini tuh 2, jadi kayak kelas 25 gitu. Ini 2. Di, nah begitu, oke. Nah, oke teman-teman semuanya, aku hitung 1 sampai 3. 1. Oke, siap, siap. Masih ada yang benerin kamera, sok. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Kitman untuk kelas tutorial kita di hari ini. Kepada Kak Kitman, jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, terima kasih Kak Syafa. Terima kasih kelompok 25. Aku tunggu menjadi keluarga besar besok Perintis. Aku Oke, izin dulu terima ya. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Nah, oke teman-teman. Alhamdulillah untuk kelas tutorial kita di hari ini sudah selesai. Tadi ya sama Kak Kitman sudah diperingatkan beberapa kali mengenai keaktifan. Jujur sebenarnya aku tadi udah bilang ya tadi di awal bahwa untuk teman-teman yang tidak aktif, yang ditanya nih tapi nggak ngejawab itu tuh ada catatannya tersendiri. Dan aku sebenarnya udah menandai beberapa nama. Dan teman-teman, gak tau ya kalau kalian, kalau aku mah jadi kayak nggak tahu nggak malu lah bilangnya jadi kayak ngerasa malu gitu maksudnya tuh kayak
Ih, kenapa pada kemana kayak gitu? Soalnya kalau misalnya teman-teman, misalnya aku tuh kalau kalian sambil nyambi sekolah, sambil nyambi kerja, atau sambil apa tuh sebenarnya jujur gak apa-apa banget guys. Cuman yang penting syaratnya itu kalau kalian ditanya ya harus jawab, meskipun lewat chat juga teh nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak bisa on mic ya lewat chat weh nggak apa-apa kayak gitu. Setidaknya teh aku teh ada gitu di Zoom, nah kayak gitu. Jadi kalau ke depannya mah ya kalau kalian sambil Zoom diusahakan kalaupun nyambil-nyambil dengan kegiatan lain diusahakan untuk tetap aktif kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman, aku juga mau ngingetin lagi buat teman-teman yang eligible ya, jangan lupa untuk isi perekapannya. Aku tuh udah list yang belum ngisi ya, ingat ya ini yang aku rekap. Naura, Dwi, Fahira, Imas, Sasika, Khairunisa, Latifa, Mawadatusani, Hasbi, Nailah, Nisa, Nurma, Puja, Rahayu, Shalsa, lagi nih. Nashwa, Nurul, Hasna, Rama, apakah udah ngisi belum guys? Kalau udah chat ya, di chat aja di chat WA aja. Kak aku udah ngisi gitu konversinya di kolom chat. Di kolom chat di chat WA. Nah, selain itu teman-teman, terakhir sebelum ditutup, besok itu agenda Spirmon kita akan melakukan olahraga bersama lagi. Nah, sebelum aku tunjuk apakah ada yang mau mengajukan diri sebagai instruktur senam, teman-teman? Ada yang mau nggak? Atau Julpa lagi? Julpa, kasihan sih. Ya, atau siapa ya? Ada yang mau nggak, guys? Atau kemarin tes seingat aku, Nisa kamu mau nggak? Nisa nggak? Nisa seingat aku teh kayak Nisa, Arzeti sama siapa gitu satu lagi teh. Yang mau ya, paling nanti ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau, besok bisa dipersiapkan untuk olahraga. Jadi outfitnya juga tuh nanti bisa dipersiapkan ya untuk outfit olahraga ketika Sbirmon besok. Oke, mungkin teman-teman segitu untuk LC kita di hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join dari pagi ya sampai sore hari ini yang sudah sangat mendung ya kalau di tempat aku. Semoga teman-teman semua bisa tetap lebih semangat. Dan mungkin teman-teman untuk berikutnya aku mungkin kita akan coba untuk agendakan ya buat agenda tutor sebaya. Tapi harinya nanti malah ya harinya mah didiskusikan lagi, tapi nanti aku coba akan diagendain gitu ya. Semoga teman-teman bisa dan semoga teman-teman luang untuk agendanya begitu. Oke mungkin teman-teman karena sudah jam 14.57 juga untuk LC hari ini aku cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi di besok hari. Dadah semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih kembali.